Lalu kita melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang siklus asam sitrat. Jadi dua karbon itu ditendang keluar dari perjalanan, yaitu dikeluarkan satu persatu dari sitrat 6 karbon, lalu mengubahnya kembali menjadi oksaloasetat 4 karbon yang kini berada di puncak siklus guna menjemput asetil koenzim A lain untuk putaran siklus berikutnya. Koenzim A juga didaur ulang pada akhir siklus. Nah, koenzim A itu dilepaskan, jadi memungkinkannya untuk berikatan dengan gugus asetil baru untuk membentuk asetil koenzim A yang lain. Kemudian yang kedua, jadi atom karbon yang dibebaskan itu yang semula terdapat dalam senyawa asetil koenzim A yang memasuki siklus diubah menjadi dua molekul karbon dioksida. Ingat bahwa dua atom karbon itu memasuki siklus dalam bentuk asetil koenzim A dan dua atom karbon meninggalkan siklus dalam bentuk dua molekul karbon dioksida. Karbon dioksida ini dan karbon dioksida yang dihasilkan selama pembentukan gugus asetil dari pirufat keluar dari matriks mitokondria, kemudian meninggalkan sel sebelum akhirnya masuk ke darah. Kemudian darah membawa karbon dioksida ke paru-paru, yaitu tempat molekul ini dieliminasi ke atmosfer melalui pernafasan. Nah, oksigen yang digunakan untuk membuat karbon dioksida dari atom-atom karbon yang dibebaskan ini berasal dari molekul yang terlibat dalam reaksi, bukan oksigen molekular bebas dari pernafasan. Kemudian yang ketiga, jadi atom hidrogen juga dicampakkan selama siklus pada 4 tahap konversi kimia. Nah, tujuan utama siklus asam sitrat adalah menghasilkan hidrogen-hidrogen ini untuk masuk ke sistem transport elektron di membran dalam mitokondria. Hidrogen-hidrogen tersebut dipindahkan ke dua molekul pengangkut hidrogen berbeda, nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD+, turunan niacin salah satu vitamin B, flavin adenin dinukleotida atau FAD, yaitu turunan riboflavin atau salah satu vitamin B. Pemindahan hidrogen itu mengubah masing-masing senyawa tersebut menjadi NADH dan FADH. Untuk setiap putaran siklus asam sitrat dihasilkan 3 NADH dan 1 FADH2. Kemudian yang keempat, satu lagi molekul ATP dihasilkan untuk setiap molekul asetil koenzim A yang diproses. Sebenarnya ATP itu tidak secara langsung diproduksi melalui siklus asam sitrat. Energi yang dibebaskan secara langsung mengikatkan fosfat inorganik ke guanosin difosfat atau GDP, membentuk guanosin trifosfat atau GTP. Molekul berenergi tinggi yang serupa dengan ATP. Energi dari GTP kemudian dipindahkan ke ATP sebagai berikut. ADP plus GTP sama dengan ATP plus GDP. Karena setiap molekul glukosa itu diubah menjadi dua molekul asetil koenzim A memenuhi dua putaran siklus asam sitrat, sehingga dihasilkan tambahan dua molekul ATP dari setiap molekul glukosa. Nah, sejauh ini sel masih belum memperoleh banyak keuntungan energi. Akan tetapi, siklus asam sitrat itu penting dalam mempersiapkan molekul pengangkut hidrogen masuk ke tahap akhir, yaitu fosforilasi oksidatif yang menghasilkan energi jauh lebih banyak ketimbang sejumlah kecil ATP yang diproduksi oleh siklus itu sendiri.